Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat website ataupun blog yang dapat kita pakai untuk media pembelajaran. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah demi langkah dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa apresiasi channel ini dengan memencet tombol subscribe, like, dan memberikan komentar agar channel ini dapat selalu update dalam berliterasi digital. Terima kasih. Teman-teman semua, kali ini kita akan membuat sebuah website ataupun blog yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita menggunakan Google Slide ya. Kita menggunakan Google Slide yang tampilannya kurang lebih seperti ini hasilnya gitu ya. Di sini ada telepon, modal telepon gitu ya. Kemudian di sini modal tablet. Nah, kemudian di sini modal layar besar ataupun desktop seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, oke, kita coba satu-satu ya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Google Drive gitu ya. Kita buka terlebih dahulu Google Drive, kemudian kita buat folder baru, kemudian pilih folder, kemudian misalnya media, kemudian buat. Setelah kita membuat folder media, selanjutnya pilih baru, kemudian lainnya, kemudian ceklik Google Site. Jadi tampilan dari Google Site seperti ini. Di sini ada judul gitu ya. Kemudian di sini ada menu. Di sini juga ada sidebar menu kita ya, sidebar menu dari Google Site. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, di sini ada situs tanpa judul. Ini diisikan website yang akan kita buat itu tentang apa, ataupun media pembelajaran yang akan kita buat tentang apa. Bisa diisi tentang judul KD-nya ataupun kompetensi dasarnya, misalnya apa, ataupun jurusannya teknik komputer dan jaringan seperti ini, kemudian enter. Nah, setelah diisi, nah di sini juga langsung berubah ya judulnya ya. Selanjutnya kita menuju ke sebelah kanan ini teman-teman ya. Ini tool-tool yang ada di dalam Google Site gitu ya. Nah, yang pertama di sini undo gitu ya, ataupun urungan tindakan terakhir. Ini redo ya. Kemudian ini pratinjau. Ini sama seperti preview gitu ya. Kemudian di sini untuk mengcopy ya alamat web kita, itu nanti di sini ya. Mengingat ini baru ya, belum bisa kita copy ataupun belum bisa kita salin. Kemudian di sini ada bagikan dengan orang lain. Jadi kita bisa mengerjakan website ataupun blog media pembelajaran ini dengan tim gitu ya. Misalnya ini contohnya itu ya. Ada bagian-bagianan banyak sekali ya. Nah, misalnya yang KD pertama yang mengerjakan adalah si A, kemudian KD2 yang mengerjakan si B, dan seterusnya. Jadi ini bisa dikerjakan secara teamwork. Itu ya teman-teman ya. Itu fungsi dari bagikan dengan orang lain. Kemudian di sini ada setelan. Nah, setelan di sini untuk mengatur navigasi ya, navigasi seperti ini. Menu yang ada di sini seperti ini ya. Tapi untuk setelan ini kita buat defaultnya dulu saja ya. Yang penting nanti adalah kontennya saja. Selanjutnya setelah kita mengenal menu yang ada di sini ya, dari unduh sampai publikasikan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke 3 menu utama, yaitu sisipkan, halaman, dan tema. Nah, tema di sini digunakan untuk mengubah theme
ya tampilan yang ada di dalam website ataupun blog media pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian halaman. Halaman di sini digunakan untuk apa? Untuk membuat menu, ya, membuat menu seperti ini. Dari standar kompetensi, kemudian materi-materinya dan seterusnya, nih ya, menu yang ada di sini. Itu fungsi dari halaman. Kemudian sisipkan. Sisipkan di sini digunakan untuk membuat konten, ya. Untuk membuat konten yang ada di sini di dalam website. Nah, di dalam kemudian sisipkan. Nah, disisipkan di sini. Kemudian menu sisipkan. Nah, menu sisipkan di sini dipakai untuk apa? Untuk membuat ataupun meletakkan isi konten yang akan kita buat, dari tag, gambar, kemudian tata letak dan seterusnya, itu ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman menu. Jadi itulah teman-teman menu. Jadi itulah 3 menu utama di dalam Google Sheet, dari sisipkan, halaman, dan tema. Kemudian setelah setelan, di sini ada publikasikan. Nah, jadi kalau nanti webnya ataupun blog media pembelajaran ini udah jadi, kita siap publikasikan. Nah, jadi inilah menu ataupun tool yang ada di dalam Google Sheet. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke sebelah sini. Di sini ada 3 menu, yaitu tema, halaman, dan sisipkan. Yang pertama tema. Nah, tema itu dipakai untuk mengubah tema ataupun theme yang ada di sini, gitu ya. Di sini ada Aristoteles, tinggal seklik aja temanya langsung berubah. Kemudian ada diplomat dan seterusnya seperti ini. Ya, saya pilih yang sederhana ya dengan klik. Itu ya. Kemudian di sini ada halaman. Nah, halaman itu dipakai untuk menambah menu, gitu ya, menu halaman yang ada di sini. Contohnya ini ya. Nah, ini ada beranda, standar kompetensi, kemudian K3LH, merakit komputer, dan seterusnya sampai ini. Nah, jadi halaman ini dipakai untuk membuat halaman yang ada di dalam menu ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada sisipkan. Nah, disisipkan ini dipakai untuk mengisi konten yang ada di dalam website ini ya. Di sini ada kotak teks, gambar, sematkan, drive. Kemudian kita juga bisa memilih tata letaknya. Nah, seperti ini ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman menu yang ada di dalam Google Sheet, dari unduh, redo, preview, salin link, kemudian bagikan dengan orang lain, kemudian setelan, tema, halaman, dan sisipkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai di sini?